Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Mengingat kurang dari 2 minggu lagi Juli udah habis nih, maka yang paling ditunggu selain CV League Putri, tapi juga jadwal keberangkatan Megawati Hangestri ke Turki. Karena bisa dibilang ini bukan sekedar transfer biasa gengs, tapi babak baru dalam karir Megatron, pemain voli pertama Indonesia yang akan berlaga di Liga Turki. Dan biar kalian nggak harus klik konten berbeda nih, Mimin sekalian mau bahas dikit soal Farhan Halim yang sekarang direkrut oleh tim dari Liga Utama Jepang. Kan ribet ya kita harus beda konten padahal bisa satu aja. Mari kita mulai. Megawati sendiri gengs dikabarkan akan terbang setelah rampung memperkuat timnas voli putri Indonesia di CV League 2025 yang berlangsung sekitar tanggal 1-10 Agustus di Vietnam dan juga Thailand. Artinya jadwal keberangkatannya diperkirakan pertengahan hingga akhir Agustus lah, untuk memberi waktu juga nih persiapan jeda dan pemulihan pasca turnamen. Setelah pengumuman resmi bergabung dengan Manisa BBSK pada sekitar 5 Juli lalu, Megawati segera memasang target juga. Tiba sebelum klub memulai preseason di akhir Agustus, selain untuk membangun chemistry, adaptasi taktik, dan tentunya belajar perbedaan budaya dan bahasa di Turki. Bro, bahasa Turki itu susah loh. Apalagi secara budaya udah campuran Eropa Asia. Jadi semoga adaptasinya dimudahkan lah. Dan lagi Megawati masihlah menjadi satu-satunya pemain Asia di Kadinlar Birligi musim 2025-2026. Megawati akan menjadi ujung tombak bersama pemain asing asal Jerman Tanja Grober, di mana semua ini dilakukan agar Manisa BBSK ya siap tantang 23 klub lain dalam 2 grup di awal musim. Dan semoga bisa masuk ke Sultan Ligi. Nah, ada catatan lain juga nih bahwa meskipun belum debut resmi, media Turki udah menyambut Megawati dengan antusias karena transfer ini diharapkan membawa pendapatan komersial dan exposure baru bagi Manisa. Yang mana hal ini udah sangat pasti ya, rekrut pemain Indonesia itu udah plus dengan exposure-nya. Sebelum ini Megawati udah membuktikan diri di Korea bersama Daejeon Jongkwanjang, membuktikan total 764 poin dan mendapatkan status MVP. Rival lamanya Muma Basoko sempat menyebut Mega sebagai pemain paling sulit dihentikan di V-League. Ada wawancara sebelum inilah. Ini membuat kedatangannya ke Liga Turki terasa layak banget mendapatkan sorotan besar. Megawati Hangestri sendiri bukan sekedar pemain asing bagi Manisa gengs. Dia simbol dari visi besar, pemain voli berhijab dari Asia Tenggara yang tampil di Liga Eropa. Dan ini bukan hanya soal skill, tapi juga tentang representasi budaya dan inspirasi. Dan Mimin kira sepanjang masa adaptasi praseason, highlight yang perlu diperhatikan antara lain adalah pertama mungkin adaptasi fisik ya. Latihan di Turki tentunya akan jauh lebih keras dan taktis dibanding di Korea. Padahal kalau kita lihat di Korea tuh udah keras banget kalau dibanding di sini kan. Di sini mah masih cemen bro, cemen. Kemudian adaptasi sosial juga nggak kalah pentingnya, dimana hidup sebagai atlet berhijab di negara mayoritas muslim yang sekuler itu tentu menjadi sebuah tantangan baru yang harus dihadapi dan wajib legowo. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan semua normal-normal aja ya di sana. Belum lagi adaptasi komunikasi yang pasti menjadi gap antar pemain. Tentu sedikit kemampuan bahasa Turki dibantu bahasa Inggris akan cepat mendorong integrasi di dalam tim. Dan Mimin yakin Mega sangat mampu melakukan itu karena di Korea juga udah bisa gitu. Dampak ekonomi bagi Manisa juga udah jelas banget akan menguntungkan. Seperti yang kita tahu aja nih ya, jersey Megawati aja udah dijual paling banyak di lini internasional, terhitung viral di TikTok dan Instagram, menandakan buzz tinggi sebelum debut. Ini bukan jersey Manisa ya, tapi jersey klub-klub yang sebelumnya. Megawati telah mengikat kontrak, dijadwalkan terbang pertengahan Agustus setelah CV League juga, dan diharapkan tiba 2 pekan sebelum preseason Manisa BBSK. Ini bukan hanya tentang voli. Ini tentang sejarah guys, inspirasi dan kebanggaan bangsa. Selamat berjuang Mega, semoga debutmu bukan hanya gemilang di lapangan, tapi juga berdampak besar untuk masa depan atlet-atlet Indonesia. Nah, enough about Megawati, sekarang kita nyebrang dulu ke Jepang bareng Mas Farhan Halim. Dimana Farhan Halim secara resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar VC Nagano Tridents untuk musim 2025-2026 pada tanggal 6 Juni 2025 lalu. Klub Jepang ini mengumumkan kabar tersebut melalui akun Instagram resminya, di mana mereka mengumumkan Farhan bersama beberapa pemain asing lainnya ya kayak Matthew Neves, Oscar Madsen, Shinjo Akohashi, dan Yoshihiko Matsumoto.
Farhan Halim adalah pemain Indonesia ketiga yang memperkuat Nagano Tridents, terhitung setelah Rifanur Mulki dan Doni Haryono yang sempat meremehkan deretan pemain Indonesia yang pernah ke Nagano. Farhan sendiri mengaku sangat bahagia ya dengan kesempatan ini, pastilah ya. Dia bilang akan melakukan yang terbaik dan memohon bimbingan para pemain-pemain di sana juga, ujarnya dalam postingan resmi klub. Berstatus sebagai MVP Pro Liga 2025 usai membawa Jakarta Bayangkara Presisi menjadi juara di musim yang lalu, Farhan akan memakai nomor punggung 26 dan akan berlaga di SV League Division 1 Jepang, kasta tertinggi Liga Bola Voli Putra di Jepang. Farhan Halim lahir di Bandung pada 26 April 2001. Farhan memiliki postur yang sangat tinggi, sekitar 193 cm. Dia dikenal karena spike reach-nya itu mencapai 355 cm dan block reach sekitar 330 cm. Dan ini bukan angka sembarangan, melainkan bukti bahwa ia siap menghadapi pemain terbaik Asia dan Eropa. Angka-angka tadi tuh bisa dibilang masih bisa diupdate terus guys, karena tiap pertandingan, tiap kompetisi itu pasti angkanya juga berbeda. Sekarang kita bayangkan scene-nya gitu ya. Farhan tiba di Jepang pada pertengahan Agustus 2025 lah kira-kira, setelah rampung membela timnas di CV League 2025. Dia langsung menuju Nagano nih, menyapa pelatih, mengenakan jersey anyar dan latihan perdana bersama rekan-rekan asingnya. Adaptasi dimulai, namun satu hal yang pasti, barisan fans Indonesia mulai meramaikan media sosial klub. Sama, mau siapapun main dimanapun udah pasti rame. Bagi Nagano Tridents, mendatangkan Farhan tuh bukan hanya soal teknis. Dia adalah simbol kualitas berkembangnya voli Indonesia. Nagano sebelumnya membawa warna Asia Tenggara lewat Rifan dan Doni. Lalu kini giliran Farhan, sang MVP nasional yang pernah meramaikan Pro Liga dan Liga Thailand. Semakin memantapkan bahwa seorang Farhan sangat pantas untuk dilirik. Farhan bukan sekedar simbol olahraga, dia pembawa cerita. Seorang anak Bandung yang kehilangan 2 jari karena kecelakaan saat SD, lalu bangkit dan menjadi seorang MVP. Dari jalanan ke gelanggang dunia, dari voli lokal ke panggung Jepang, dia bukan hanya akan bertanding, tapi menjembatani masa depan bagi atlet muda Indonesia lainnya. Farhan Halim sudah mengikat kontrak, udah resmi dan diperkenalkan juga, dan kini saatnya dia membawa jersey Nagano ke lapangan SV League. Ini bukan sekedar transfer tapi babak baru dalam sepaket mimpi besar. 3 pemain Indonesia udah menjejak Nagano dan kini generasi ketiga. Semoga debut Farhan bukan hanya soal poin atau kemenangan, tapi juga soal pengaruh besar bagi dunia voli tanah air. Dan semoga fans-fans kita nggak barbar kayak yang lagi rame sekarang, ada banyak WNI di Jepang yang why. Nah mungkin segitu dulu aja gengs konten hari ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See you in the next video gengs, and bye bye. You're trying to stay strong and fake a smile until